Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar aplikasi PHP Red. Nah, pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini kita akan membuat aplikasi persediaan barang. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini ada data sembako ya, gula, beras. Nah, kemudian saya akan tambahkan data baru terlebih dahulu. Misalkan di sini saya akan tambahkan kopi ya. Nah, kopi ini memiliki stok awal misalkan 10. Nah, seperti ini kita perhatikan kopi stok awalnya adalah 10. Nah, kemudian saya akan menambahkan barang masuk. Nah, barang masuk ini saya akan contohkan misalnya kopi tadi ya. Pada tanggal hari ini ada masuk 10 barang. Nah, kita ke barang lagi. Teman-teman perhatikan yang awalnya 10 sekarang bertambah menjadi 20. Nah, kemudian kita coba ya di barang keluar. Kita tambahkan data baru, masih menggunakan data kopi. Tanggal hari ini ya, barangnya ada keluar 5. Kita pilih submit. Kita cek datanya. Nah, perhatikan sekarang kopi menjadi 15 stok. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi ini. Silakan perhatikan video berikut ini. Nah, pastikan teman-teman sudah membuka aplikasi PHP Red Studio klasiknya dan juga sudah mengaktifkan exam ya untuk web servernya. Nah, web server yang saya gunakan di sini adalah web server versi 3.2.4 ya, dan ini support atau kompatibel dengan PHP versi 7. Oke, kita langsung saja buat lembar kerja baru. Kita buat new project. Nah, kemudian di sini kita akan buat nama projectnya adalah persediaan barang ya. Nah, untuk project location seperti yang sering saya sampaikan, jika web server teman-teman terinstall di C, untuk bagian ini tidak perlu dirubah. Karena kebetulan saya menginstal examnya berada di directory D, maka ini harus saya rubah ya seperti ini, supaya nanti ketika dijalankan tidak terjadi kendala. Kemudian untuk database-nya, pilih saja ini ya, MySQL. Dan sekarang kita akan membuat database baru. Kita pilih saja create new database. Nah, di sini kita akan buat nama database-nya adalah DB persediaan ya. Pilih create database. Nah, kemudian pilih OK. Setelah itu lanjutkan dengan memilih pilihan create project. Nah, kemudian pilih OK. Tahapan selanjutnya di sini teman-teman harus membuat tabel ya. Nanti kita akan buat 3 tabel di sini. Nah, tabel yang pertama yang akan kita buat adalah tabel barang. Nah, seperti ini saja tabel barang. Nah, kemudian yang pertama untuk field name-nya adalah kode barang ya. Saya buat seperti ini. Nah, untuk data tipenya itu kita gunakan integer. Nah, kemudian di bagian ini, kalau misalkan teman-teman menginginkan otomatis untuk kode barangnya, bisa saja memilih auto increment. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya tidak ingin digunakan auto increment, ini bisa kita hilangkan. Nah, agar mempermudah, kita gunakan auto increment saja. Selanjutnya, nama barang. Nah, untuk nama barang ini, tipe data yang akan kita gunakan adalah varchar ya. Kemudian panjang karakternya di sini kita buat 35 saja. Kemudian selanjutnya setelah nama barang di sini kita buat field selanjutnya adalah stok. Nah, di bagian stok ini kita gunakan integer saja karena nanti kita akan masukkan angka ya. Lalu panjang karakter yang digunakan di sini kita buat 11. Nah, seperti ini ya untuk tabel yang pertama. Kemudian kita akan buat tabel baru. Pilih saja add table. Nah, di tabel yang kedua ini kita akan buat nama tabelnya adalah tabel barang masuk ya. Seperti ini saja, TB
barang masuk ya. Untuk field yang pertama, di sini kita buat saja namanya adalah kode barang masuk ya, seperti ini. Tipe datanya integer, kita gunakan auto increment dan key tipenya adalah primary. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan field kode barang. Nah, seperti ini. Nanti di bagian kode barang ini kita akan mengambil data dari tabel barang ya. Nah, untuk tipe datanya kita samakan dengan tipe data yang ada di tabel barang tadi, itu adalah integer, panjang karakternya adalah 11. Nah, kemudian selanjutnya field yang ketiga adalah tanggal barang masuk ya. Nah, tanggal barang masuk, di sini kita buat tipe datanya adalah date ya, karena berhubungan dengan tanggal. Kemudian selanjutnya, kita akan tambahkan field stock underscore masuk. Nah, yang artinya stok barang masuk ya. Nanti akan disimpan di situ. Ini kita gunakan tipe data integer, panjang karakternya kita ambil saja 11 ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk tabel barang masuk. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan tabel yang ketiga, pilih saja pilihan add table. Nah, di tabel yang ketiga ini kita akan buat namanya adalah tabel barang keluar. Kemudian field yang pertama kita akan tambahkan kode barang keluar ya. Nah, seperti ini, tipe datanya integer, auto increment menggunakan primary ya. Nah, selanjutnya tipe data yang kita gunakan atau field yang kita gunakan adalah kode barang. Nah, ini sama, nanti akan diambil data berdasarkan data yang ada di tabel barang. Tipe datanya integer, panjang karakternya 11. Kemudian selanjutnya, tanggal barang keluar ya, seperti ini. Tipe datanya sama, ini menggunakan date. Lalu selanjutnya adalah stock out ya, karena keluar. Nah, ini tipe datanya kita gunakan integer, panjang karakternya 11. Nah, ini field yang ada di dalam tabel barang keluar. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 buah tabel. Selanjutnya, pilih Save Change untuk menyimpan semua data tabel ini. Nah, di sini secara otomatis, baik itu tabel barang maupun tabel barang masuk dan tabel barang keluar tergenerate otomatis untuk user interface-nya. Nah, seperti ini kita akan coba dulu ya. Dan pastikan teman-teman sudah mengaktifkan exam-nya ya. Seperti yang saya lakukan saat ini, exam-nya sudah diaktifkan. Baik teman-teman, tampilannya seperti ini ya untuk aplikasi persediaan barang ini. Dan di sini kita akan atur temanya terlebih dahulu ya, biar lebih bagus lagi dari tema yang kita gunakan secara default ini ya. Misalnya saya akan pilih yang ini. Lalu di bagian project menunya akan saya gunakan pilihan yang ini. Oke, lalu kita reload change. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ingin mengganti dengan tema yang lain, bisa pilih di sini ya. Sudah sering saya sampaikan bagaimana mengganti tema di aplikasi PHP Red ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan data terlebih dahulu ya di tabel barang. Nah, kita tambahkan dulu satu data. Nah, di sini nama barang ya. Nama barangnya misalkan di sini kita buat beras.
stoknya misalkan ada 100 karung misalkan. Nah, di sini sudah ada ya beras, stoknya 100. Kita akan tambahkan lagi, misalnya gula, stoknya ada 200. Nah, seperti ini. Oke, biar tampilannya lebih luas ya, di sini saya akan pindahkan ke halaman browser saja. Oke, baik, tampilannya sekarang sudah berubah di halaman browser ya. Nah, di sini supaya menunya ini tidak membingungkan, ini kita akan rubah ya. Kita ke PHP Red kembali, pilih project menu. Nah, untuk barang masuk ini kita naikkan sedikit. Nah, kemudian di bagian tabel barang ini, untuk display labelnya kita ganti saja menjadi barang. Kemudian yang ini display labelnya kita rubah menjadi barang masuk. Selanjutnya ini barang keluar. Lalu pilih OK, lalu kita reload change. Kita kembali ke browser, kita refresh halaman browsernya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menginputkan dua buah data. Yang pertama itu adalah gula dan juga beras. Nah, nanti ketika kita misalkan menambahkan barang masuk, nanti akan secara otomatis data yang ada di tabel barang ini, misalkan beras yang awalnya 100, ketika ada barang masuk, misalkan 10, akan bertambah menjadi 110. Nah, caranya bagaimana nanti akan saya jelaskan di video ini. Baiklah, saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya data bisa terupdate secara otomatis untuk bagian stok. Nah, untuk bisa mengupdate data secara otomatis, terutama untuk bagian stok ini ya, kita menggunakan fungsi trigger pada MySQL. Nah, untuk pengertian dan dasar teori dari trigger ini, teman-teman bisa baca di link deskripsi pada video ini ya. Nah, di situ sudah saya jabarkan secara lengkap apa yang dimaksud dengan trigger, supaya dalam pembahasan video ini bisa lebih singkat. Oke, kita mulai saja caranya bagaimana. Yang pertama, kita buka tab baru. Di sini kita akan masuk ke localhost. Nah, di bagian localhost ini silakan teman-teman pilih phpMyAdmin atau langsung saja tadi misalkan menuliskan localhost /phpMyAdmin. Nah, kemudian teman-teman pilih nama database yang pada awal project tadi teman-teman buat. Nah, untuk melihat apa nama database-nya, teman-teman bisa pilih page lalu pilih bagian manage database table yang ini ya. Nah, di sini ada nama database-nya. Nama database-nya adalah DB persediaan. Oke, kita kembali ke browser. Kita cari nama database-nya ya. Kita klik di sini saja. Nama database-nya itu adalah DB persediaan ya. Nah, ini ya, DB persediaan, silakan diklik. Nah, kemudian teman-teman klik terlebih dahulu tabel barang masuk. Nah, diklik seperti ini datanya masih kosong. Nah, setelah itu, silakan teman-teman pilih pilihan menu trigger yang ini. Nah, ini kita klik. Kemudian tambahkan trigger baru dengan cara mengklik tambahkan trigger. Nah, untuk nama triggernya, silakan teman-teman buat seperti ini, tambah data ya, tambah data barang. Atau bisa disesuaikan ya, ini hanya contoh saja. Nah, kemudian untuk tabelnya, ini kita tetap pilih tabel barang masuk. Nah, kemudian di bagian waktu, di sini kita pilih saja after. Nah, kemudian di bagian ini kita gunakan pilihan insert. Nah, kemudian teman-teman juga perlu baca ya link yang saya bagikan, karena ini penjelasan tentang detail ketika dalam pembuatan trigger ini dijelaskan ya. Nanti teman-teman bisa melihat misalkan seperti insert, update, dan delete juga dijelaskan dalam link deskripsi tersebut. Oke, kemudian selanjutnya di bagian definisi ini kita akan tambahkan kode program sebagai berikut ya. Di baris yang pertama, silakan teman-teman tambahkan
bikin terlebih dahulu. Ini kita klik saja. Lalu setelah itu enter. Kemudian tambahkan perintah update. Nah, kemudian data yang kita update itu adalah tabel barang ya. Setelah itu, teman-teman set stok ini ya, fill stock yang ada di tabel barang. Nah, stok ini kita buat menjadi sama dengan stok yang ada di tabel barang itu ditambah dengan new, ini kita tambahkan ya, new, ini huruf besar, new titik stok masuk, stok underscore masuk. Nah, stok masuk ini field yang berada pada tabel barang masuk yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu enter, tambahkan perintah where, kemudian tambahkan field kode barang. Nah, ini ya, kode barang. Ini kode barang, field kode barang ini yang berada pada tabel barang. Yang berada pada tabel barang ya. Kemudian sama dengan new titik kode underscore barang. Nah, kode barang yang ini kode barang yang berada pada tabel TB barang masuk ya, yang berada dalam tabel barang masuk. Nah, pisahkan dengan titik koma. Kemudian yang terakhir, tambahkan perintah N untuk menutup. Nah, setelah itu di bagian definir ini teman-teman tambahkan perintah root at localhost. Nah, untuk definir dan root di sini ada localhost, penjelasannya juga ada pada link di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman bisa baca untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah itu pilih tombol kirim untuk menyimpan proses trigger ini. Oke, sekarang kita kembali ke PHP Red. Kita pilih ke tabel barang masuk ya, ini kita klik. Lalu di bagian add pack. Nah, sekarang teman-teman pilih di bagian kode barang, ini kita klik seperti ini. Lalu di bagian kode barang field properties-nya, teman-teman pilih select. Nah, setelah itu select data source-nya, bagian titik 3 ini kita klik. Lalu kita pilih data tabel, lalu arahkan ke tabel barang ya. Nah, ini kita pilih tabel barang. Value field yang kita gunakan adalah kode barang. Label field yang akan muncul nanti adalah nama barang. Oke, setelah itu kita tekan tombol OK ya. Kemudian preview. Oke, kita ke browser saja. Kita refresh halaman ini ya. Nah, perhatikan kita akan coba di bagian brush dulu. Di sini ada 100 stok ya. Kita coba tambahkan barang masuk. Tambahkan dulu barang masuk. Nah, di sini kita pilih kode barangnya. Nah, misalkan kita gunakan brush. Setelah itu masukkan tanggal, kita gunakan tanggal hari ini. Kita akan tambahkan 10 untuk brush ya. Lalu tekan submit. Nah, di bagian tabel barang masuk, di sini stoknya 10 pada tanggal 22 April tahun 2022 ini masuk ya. Sekarang kita pilih ke data barang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, beras yang awalnya 100 sekarang bertambah menjadi 110. Oke, kita gunakan data gula ini ya, yang awalnya 200, kita coba tambahkan barang masuk. Tambahkan, kita pilih gula. Tanggal hari ini, lalu misalkan gula ada masuk sebesar 100. Kita pilih submit. Kemudian kita kembali ke barang. Dan teman-teman perhatikan di bagian gula yang awalnya 200 sekarang bertambah menjadi 300. Nah, ini sudah secara otomatis terupdate ya ketika ada barang masuk. Nah, selanjutnya bagaimana misalkan ketika ada barang yang
keluar. Nah, sebenarnya kebalikan dari fungsi yang ada di barang masuk ini bisa kita implementasikan di barang keluar. Oke, kita kembali ke bagian yang ini tadi ya. Sekarang kita pilih di barang keluar. Nah, kemudian pilih lagi di bagian trigger ini ya. Klik. Caranya sama, tambahkan trigger. Nah, di sini nama triggernya kita buat tambah barang keluar. Nah, kemudian untuk tabelnya yang kita gunakan adalah tabel barang keluar. Waktunya di sini kita gunakan after, untuk eventnya atau kejadiannya tetap insert ya. Oke, di bagian definisi di sini kita langsung tambahkan kode program yang sama yaitu begin untuk memulai. Kemudian enter. Setelah itu tambahkan perintah update. Kemudian data yang akan kita update adalah tabel barang ya. Nah, di tabel barang itu kita tambahkan atau set terlebih dahulu adalah stok ya, field stock. Nah, kemudian kita buat sama dengan. Nah, sama dengan stok ini, kalau di sini ada barang yang keluar berarti ada barang yang dikurangi. Yang awalnya itu adalah tambah, sekarang kita buat menjadi min atau kurang. Nah, stok dikurangi dengan new titik field yang ada di tabel barang keluar adalah stock out ya. Kemudian enter, tambahkan perintah where. Setelah itu tambahkan field kode barang. Ini kode barang ya. Kode barang yang ini yang ada di dalam tabel barang. Nah, sama dengan new titik kode underscore barang field yang berada di dalam tabel barang keluar. Kemudian titik koma, lalu tutup dengan perintah N. Kemudian di bagian definiter ini tambahkan seperti yang kita tambahkan di barang masuk tadi, root at local host. Kemudian pilih kirim. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita kembali ke PHP-RED, lalu teman-teman pilih ke tabel barang keluar. Nah, lalu pilih add pack. Nah, di bagian add pack ini, di bagian kode barang, kita lakukan cara yang sama seperti yang kita lakukan di tabel barang masuk ini ya. Untuk kode barangnya, kita pilih select di bagian kode barang field properties. Lalu select data source-nya kita arahkan ke data tabel. Tabel yang kita ambil adalah tabel barang. Value field-nya adalah kode barang. Data yang ditampilkan adalah nama barang. Lalu pilih OK. Ini kita preview, lalu kita reload ya, supaya perubahan datanya bisa langsung dicoba. Oke, kita kembali ke browser, kita pilih project persediaan barang ya. Lalu kita perhatikan di bagian barang, untuk gula, ini ada 300 stok ya. Sekarang kita akan mencatat untuk barang keluar. Misalkan kita tambahkan data baru, add new data barang keluar ya. Nah, barang yang keluar adalah gula. Tadi ada 300 buah. Nah, keluar hari ini misalkan jumlahnya ada 150. Lalu kita submit. Kemudian kita klik tabel barang ya, atau data barang, kita klik seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan sekarang gulanya sudah berkurang menjadi 150 stok ya, yang awalnya tadi adalah 300 stok. Sekarang kita akan coba untuk beras ya. Di sini stoknya adalah 110 di bagian tabel barang atau data barang. Kita akan buat data keluarnya, misalkan beras ya. Tanggal hari ini, tanggal keluarnya misalnya stok keluarnya itu ada 100. Kita submit seperti ini,
kita akan lihat hasilnya di bagian barang. Perhatikan teman-teman, berkurang ya, yang awalnya 110 sekarang sudah menjadi 10 stok saja. Nah, seperti ini ya bagaimana membuat aplikasi persediaan barang yang secara otomatis stoknya bertambah ketika ada barang masuk dan stoknya berkurang ketika ada barang keluar. Nah, sampai di sini dulu ya materi terkait persediaan barang. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan tanyakan di kolom komentar pada video ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.